Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insya Allah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah desa kecil yang letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah rumah bambu sederhana yang dikelilingi oleh pohon pisang, rumpun bambu, dan hamparan sawah yang menghijau sejauh mata memandang. Desa itu bernama Sumberwangi, sebuah tempat yang seolah berhenti di masa lalu. Jalanannya masih berupa tanah dan bebatuan, suara kendaraan jarang sekali terdengar, dan setiap pagi ayam-ayam jantan saling bersahutan membangunkan para penduduk untuk memulai hari. Di rumah kecil itulah tinggal seorang nenek tua bernama Mbah Lastri. Usianya sudah lebih dari 65 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, tangannya penuh keriput, namun sorot matanya tetap tajam dan hangat. Sehari-hari, ia menjalani rutinitas yang hampir tak pernah berubah, bangun sebelum subuh, menyalakan tungku dapur yang terbuat dari tanah liat, merebus air untuk membuat teh hangat, lalu berjalan ke kebun kecil di samping rumah untuk memeriksa sayuran yang ia tanam dengan penuh ketelatenan. Di kebun itu tumbuh cabai, tomat, kangkung, dan bayam. Tidak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sesekali, jika hasil panen lebih banyak dari biasanya, ia menjualnya di pasar kecil desa. Dari situlah ia mendapat sedikit uang tambahan untuk membeli beras, minyak, atau kebutuhan lain yang tak bisa ia hasilkan sendiri. Selain kebun, Mbah Lastri juga memelihara belasan ekor ayam. Ayam-ayam itu bebas berkeliaran di halaman, mencari cacing di tanah atau mematuk biji-bijian yang ia sebarkan setiap pagi. Setiap kali ayam betina bertelur, ia selalu merasa bahagia, karena itu berarti ia punya tambahan lauk untuk makan atau bisa menjual telur ke tetangga dengan harga murah. Meski hidupnya sederhana, Mbah Lastri tidak pernah merasa kekurangan. Baginya, kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari rasa syukur setiap kali matahari terbit dan ia masih diberi kesehatan untuk bernafas. Ia jarang mengeluh, bahkan ketika tubuhnya mulai rapuh dan tenaga tidak sekuat dulu, ia tetap berusaha bekerja dengan senyum. Hidup di desa membuat Mbah Lastri memiliki hubungan yang erat dengan para tetangga. Hampir setiap sore, selepas bekerja di kebun, ia duduk di beranda rumah bambunya sambil menyeruput teh hangat, ditemani obrolan ringan bersama ibu-ibu tetangga yang datang berkunjung. Mereka membicarakan hal-hal sederhana, tentang anak-anak muda yang merantau ke kota, tentang musim tanam padi yang akan datang, atau sekadar berbagi cerita lucu yang membuat mereka tertawa bersama. Tetangga-tetangga itu sudah seperti keluarga bagi Mbah Lastri. Mereka saling membantu ketika ada yang kesulitan. Jika Mbah Lastri sakit, selalu ada yang datang membawakan bubur atau obat herbal. Begitu pula sebaliknya, jika ada tetangga yang punya hajatan atau sedang panen padi, Mbah Lastri tak segan untuk ikut menolong, meski tenaganya sudah tidak sekuat dulu. Di balik senyum dan ketenangan hidupnya, ada sebuah cerita yang tak semua orang tahu. 15 tahun lalu, seorang anak kecil yang yatim piatu hadir dalam kehidupannya. Anak itu bernama Arga. Saat pertama kali datang, Arga hanyalah bocah berusia 7 tahun, kurus kering, dengan mata yang sayu penuh kesedihan. Orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan, dan sejak itu Arga tak punya siapa-siapa. Dengan penuh kasih sayang, Mbah Lastri merawat Arga seolah cucunya sendiri. Ia memberinya makan, menyekolahkannya, dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sederhana tapi bermakna, tentang kerja keras, tentang jujur, dan tentang pentingnya selalu bersyukur meski hidup serba kekurangan. Arga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Ia sering membantu Mbah Lastri di kebun, menggembala ayam, atau sekadar menemaninya duduk di beranda sambil mendengarkan cerita masa muda sang nenek. Namun takdir berkata lain. Saat menginjak usia remaja, Arga memutuskan untuk merantau ke kota demi mengejar pendidikan dan mencari penghidupan yang lebih baik. Keputusan itu tentu saja membuat Mbah Lastri merasa sepi, tapi ia juga merasa bangga karena anak yang dulu ia rawat kini berani bermimpi besar. Sejak kepergian Arga, hari-hari Mbah Lastri kembali sepi. Meski begitu, ia tidak pernah menyesal. Ia yakin bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Ia percaya bahwa Arga, dimanapun berada, pasti akan membawa doa dan ingatan tentang kasih sayang yang pernah ia berikan. Kini,
Setelah 15 tahun berlalu, Mbah Lastri menjalani kehidupannya seperti biasa, tanpa pernah menyangka bahwa keputusan sederhana untuk merawat seorang anak yatim dulu akan menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa kelak, semua yang ia tanam dengan cinta akan kembali dengan cara yang begitu mengejutkan. Setiap sore menjelang matahari terbenam, langit desa Sumberwangi selalu dipenuhi warna jingga keemasan yang menenangkan hati. Cahaya mentari perlahan memudar di balik siluet gunung jauh di sana, sementara burung-burung kecil terbang berkelompok menuju sarangnya. Pada saat-saat seperti itu, Mbah Lastri sering duduk di kursi kayu tuanya di beranda rumah, ditemani secangkir teh hangat dan sepiring singkong rebus. Dari sana, ia menatap jalan setapak berdebu yang membelah sawah, sambil membiarkan pikirannya berkelana jauh ke masa lalu. Ada satu kenangan yang hampir selalu hadir setiap kali ia menatap senja. Arga kecil. Bayangan bocah itu begitu melekat di benaknya, seolah masih nyata berlarian di pematang sawah, tertawa lepas, atau kadang-kadang menangis dengan suara parau khas anak kecil yang belum pandai mengendalikan perasaan. Arga datang ke hidupnya dalam keadaan yang membuat hati siapapun akan luluh. Ia adalah anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Saat pertama kali bertemu dengannya, tubuh kecil itu tampak begitu rapuh, bajunya lusuh, dan matanya kosong menatap tanah seakan dunia telah mencabut semua kebahagiaannya. Mbah Lastri masih ingat betul bagaimana ia menggenggam tangan mungil itu untuk pertama kalinya, lalu mengajaknya masuk rumah bambu sederhana yang kelak menjadi tempat penuh kenangan bagi keduanya. Hari-hari bersama Arga kecil tidak pernah mudah, tapi selalu indah. Bocah itu sering terbangun di malam hari, menangis memanggil ibunya yang sudah tiada. Mbah Lastri akan segera memeluknya erat, menepuk-nepuk punggungnya sambil membisikkan doa agar hatinya tenang. Kadang ia ikut menangis diam-diam, bukan hanya karena iba melihat kesedihan Arga, melainkan juga karena ia tahu betapa berat hidup yang akan dilalui bocah itu tanpa orang tua. Namun di balik kesedihan, Arga memiliki semangat yang luar biasa. Setiap pagi, setelah membantu Mbah Lastri memberi makan ayam-ayam di halaman, ia selalu berlari ke pematang sawah untuk mengejar kupu-kupu. Bocah itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berlari dengan tawa riang, meski akhirnya jatuh terjerembab ke lumpur. Saat kembali dengan tubuh belepotan tanah, ia selalu tersenyum malu-malu, lalu berkata, "Nek, kupu-kupunya terbang lebih cepat dari aku. Tapi besok aku pasti bisa menangkapnya." Kalimat polos itu selalu membuat hati Mbah Lastri hangat. Dari cara Arga berbicara, ia bisa merasakan bahwa anak itu tidak hanya berusaha mengejar kupu-kupu, tapi juga mengejar kebahagiaan yang sempat hilang dari hidupnya. Selain bermain, Arga juga sangat rajin membantu. Ia sering ikut menyiram tanaman di kebun, meski kadang lebih banyak air yang membasahi dirinya daripada tanaman. Jika Mbah Lastri sedang menjemur padi di halaman, Arga dengan penuh semangat mengusir ayam-ayam yang berusaha mencuri biji-biji padi itu. Meski tubuhnya kecil, ia selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa berguna. Ada pula kebiasaan lucu yang selalu diingat Mbah Lastri. Setiap kali hujan turun, Arga tidak pernah mau diam di dalam rumah. Ia akan berlari keluar, menengadahkan wajahnya ke langit, lalu tertawa kegirangan saat tetes air membasahi wajah dan rambutnya. Kadang Mbah Lastri marah-marah karena khawatir ia sakit, tapi akhirnya ia hanya bisa tersenyum melihat keceriaan bocah itu yang seolah menular kepada siapa saja yang melihatnya. Kenangan lain yang paling membekas adalah ketika Arga belajar membaca. Di desa Sumberwangi, sekolah masih sangat sederhana, hanya sebuah bangunan kayu dengan papan tulis yang cat hitamnya sudah mengelupas. Meski begitu, Arga sangat bersemangat untuk bersekolah. Ia selalu bangun lebih pagi dari anak-anak lain, mengenakan seragam putih yang sudah mulai kusam, lalu berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju sekolah. Mbah Lastri ingat betul, pada suatu malam Arga pulang dengan membawa buku tipis penuh coretan. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Nek, aku sudah bisa membaca tulisan di papan kelas. Besok aku mau baca doa sebelum tidur untuk Mbah, biar Mbah sehat terus." Kata-kata sederhana itu membuat air mata Mbah Lastri jatuh tanpa bisa ditahan. Bagi orang lain, mungkin itu hal kecil. Tapi bagi seorang nenek yang sudah merasa sendirian di dunia, ucapan itu adalah doa paling indah yang pernah ia dengar. Semakin hari, Arga tumbuh menjadi anak yang bukan hanya cerdas, tapi juga penuh kasih.
Ia sering memijat kaki Mbah Lastri yang pegal karena terlalu lama bekerja di kebun. Ia juga rajin membantu tetangga, misalnya mengambilkan air di sumur atau menjaga adik-adik kecil ketika orang tua mereka sibuk di sawah. Semua orang di desa kagum melihat sikapnya, dan sering berkata bahwa Arga pasti akan menjadi orang besar suatu hari nanti. Meski demikian, Arga tetaplah anak kecil yang kadang manja. Ia sering minta digendong saat malam tiba, terutama ketika listrik padam dan hanya ada cahaya lampu minyak. Ia takut gelap, tapi selalu berusaha menutupi rasa takutnya dengan cerita-cerita lucu. "Nek, kalau gelap begini, jangan-jangan ada hantu sawah datang. Tapi aku nggak takut, karena aku punya Mbah Lastri yang lebih berani dari siapapun." Kalimat itu membuat Mbah Lastri tertawa terpingkal-pingkal, sambil tetap menggendongnya erat sampai bocah itu tertidur di pangkuannya. Waktu berlalu begitu cepat. Arga tumbuh semakin besar, semakin tinggi, semakin dewasa. Mbah Lastri masih ingat betul bagaimana suatu sore, ketika Arga remaja pulang dari sekolah dengan wajah penuh tekad. Ia berkata ingin merantau ke kota, mengejar cita-cita agar kelak bisa membahagiakan Mbah Lastri. Saat itu, hati sang nenek terasa campur aduk. Ia bangga mendengar semangat cucunya, tapi juga takut kehilangan satu-satunya orang yang membuat hidupnya berwarna. Kini, 15 tahun sudah berlalu sejak hari itu. Arga tak pernah pulang, hanya meninggalkan kenangan-kenangan indah yang tak pernah pudar. Setiap kali duduk di beranda, Mbah Lastri tersenyum sendiri saat mengingat semua tingkah lucu dan kasih sayang bocah itu. Meski hatinya sering rindu, ia selalu menenangkan diri dengan keyakinan bahwa doa yang ia panjatkan setiap malam pasti akan sampai kepada Arga, dimanapun ia berada. Kenangan itu bagai harta tak ternilai. Bagi Mbah Lastri, Arga bukan sekadar anak yatim yang pernah ia rawat, tapi juga bagian dari hidupnya yang tak akan pernah tergantikan. Senyum Arga kecil masih jelas terbayang di matanya, seakan bocah itu masih berlari-lari di pematang sawah, tertawa riang tanpa beban. Dan setiap kali senyum itu muncul dalam ingatan, Mbah Lastri merasa hatinya kembali muda, penuh harapan, dan yakin bahwa suatu saat nanti, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Malam di desa Sumberwangi selalu terasa sunyi setelah suara jangkrik mulai mendominasi udara. Lampu minyak yang tergantung di ruang tengah rumah bambu Mbah Lastri berayun pelan tertiup angin, memantulkan cahaya redup ke dinding bambu yang sudah mulai rapuh. Di meja kayu sederhana, nenek tua itu duduk dengan kacamata tua bertangkai hitam yang sudah retak di ujungnya. Tangannya yang keriput bergetar saat menggenggam sebuah pena murahan yang tinta birunya sering macet. Sudah berkali-kali ia mencoba menulis surat untuk Arga. Setiap kali menunduk ke atas kertas, air matanya selalu jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya penuh kerinduan yang menggunung, ingin bercerita banyak hal tentang kehidupannya di desa, tentang ayam-ayam yang semakin rajin bertelur, tentang sawah yang baru saja ditanami padi, atau sekadar tentang betapa ia merindukan suara tawa cucu angkatnya itu. Namun menulis bukan hal yang mudah bagi Mbah Lastri. Ia tidak pernah sekolah tinggi. Ia hanya bisa menulis huruf-huruf dengan lambat, kadang terputus, kadang salah. Setiap kata yang ia tulis seolah memerlukan tenaga besar, bukan hanya tenaga fisik, tapi juga keberanian hati. Karena setiap huruf adalah doa, setiap kalimat adalah rindu yang dituangkan dalam bentuk sederhana. "Assalamualaikum, nak Argaku sayang." Begitu ia selalu memulai surat-suratnya. Lalu kalimat demi kalimat mengalir meski berantakan. Ia bercerita bahwa dirinya sehat, meski kadang pegal-pegal sudah sering datang. Ia bercerita bahwa ayam betinanya bertelur 7 butir minggu lalu, dan ia menyimpan sebutir telur khusus untuk Arga, meski akhirnya basi karena tak ada yang datang mengambilnya. Ia bercerita bahwa musim tanam padi berjalan lancar, tapi ia merindukan Arga yang dulu sering ikut menanam dengan kaki kecil belepotan lumpur. Di akhir surat, ia selalu menulis hal yang sama. "Nak, jangan lupa makan. Jangan lupa sholat. Jangan lupa Mbah yang selalu mendoakanmu setiap malam." Setelah selesai menulis, ia melipat surat itu dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam amplop murahan yang dibelinya di pasar. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan alamat sebuah asrama di kota yang dulu pernah ia dengar dari kepala desa, tempat Arga kabarnya tinggal saat awal merantau. Ia tidak tahu apakah alamat itu masih benar atau tidak, tapi hanya itu yang ia punya. Keesokan harinya,
Mbah Lastri berjalan kaki ke warung kelontong di dekat balai desa, tempat di mana ada jasa pengiriman surat sederhana. Ia menyerahkan amplop itu dengan wajah penuh harap, sambil bertanya apakah surat itu akan sampai. Petugas warung hanya mengangguk sambil tersenyum, tanpa memberi kepastian. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Namun tak pernah ada balasan. Setiap kali Mbah Lastri melihat tukang pos datang ke desa, ia selalu berlari kecil ke depan rumah, menanti dengan jantung berdebar. Tapi setiap kali juga, tukang pos itu hanya menggeleng pelan, berkata tidak ada surat untuknya. Kerinduan itu makin lama makin perih. Kadang ia bertanya-tanya sendiri, apakah Arga sudah lupa padanya? Apakah ia sudah menemukan keluarga baru di kota? Atau mungkin, surat-suratnya tidak pernah sampai? Hati kecilnya berusaha menolak pikiran buruk itu. Ia selalu berusaha menghibur diri, berkata pada dirinya sendiri, mungkin Arga sibuk, mungkin dia sedang berjuang. Suatu saat, pasti akan ada kabar. Namun malam-malam sunyi seringkali menjadi saksi bisu tangisnya. Setelah menunaikan sholat Isya, ia duduk lama di sajadah, menengadahkan tangan keriputnya ke langit. Doanya selalu sama, agar Arga sehat, agar Arga diberi rezeki yang cukup, dan agar hatinya tidak pernah melupakan desa kecil serta nenek yang pernah menjaganya. Surat-surat itu akhirnya menumpuk di sebuah kotak kayu kecil di lemari. Ada yang dikirim tapi tak berbalas, ada juga yang tidak jadi dikirim karena ia merasa malu dengan tulisan tangannya yang jelek. Kotak itu menjadi semacam saksi bisu cinta seorang nenek kepada anak yatim yang dulu ia besarkan. Setiap kali membuka kotak itu, air matanya tak pernah berhenti jatuh. Tetangga-tetangga kadang bertanya, "Mbah, apa kabar Arga? Kok sudah lama tidak pulang?" Dengan senyum yang dipaksakan, Mbah Lastri menjawab, "Alhamdulillah, kabarnya baik. Dia sibuk kerja di kota. Doakan saja sehat selalu." Padahal dalam hati, ia tidak pernah benar-benar tahu kabar cucunya itu. Ia hanya bisa menebak, hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa. Ada kalanya ia merasa kecewa. Hatinya bertanya, bukankah dulu Arga berjanji akan sering pulang? Bukankah dulu ia berkata tidak akan pernah melupakan nenek yang membesarkannya? Tapi setiap kali pikiran itu muncul, ia buru-buru menghapusnya. Ia tidak ingin menyimpan prasangka buruk. Ia memilih percaya bahwa doa dan surat-suratnya suatu hari akan menemukan jalan. Malam-malam penuh doa dan air mata itu membuat Mbah Lastri semakin kuat. Meski kesepian sering menghantam, ia tetap menjalani hari-harinya dengan sabar. Ia tetap menanam sayur, memberi makan ayam, bercengkerama dengan tetangga. Namun di balik semua itu, ada kerinduan yang tak pernah padam, sebuah rindu yang dituangkan dalam surat-surat yang entah sampai entah tidak. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik semua kesunyiannya, takdir sedang merajut sesuatu yang lebih besar. Surat-surat yang hilang, balasan yang tak pernah datang, semua itu bukan sekadar kebetulan. Ada rahasia besar yang menunggu di masa depan, sebuah kebenaran yang kelak akan membuat air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak terkira. Pagi di desa Sumberwangi selalu dimulai dengan suara ayam jantan yang berkokok bersahutan dari berbagai penjuru. Embun masih melekat di pucuk-pucuk daun padi, memantulkan cahaya matahari yang perlahan muncul dari balik bukit. Udara terasa segar, wangi tanah basah bercampur dengan aroma asap kayu bakar dari dapur rumah-rumah sederhana. Bagi Mbah Lastri, pagi seperti ini adalah anugerah yang tak ternilai. Seusai menyalakan tungku dan merebus air untuk teh, Mbah Lastri berjalan ke kebunnya. Dengan telaten ia memeriksa tanaman cabai yang baru saja berbunga. Beberapa daun terlihat berlubang karena ulat, sehingga ia mengambil waktu untuk membersihkannya satu persatu. Di sela kesibukan kecil itu, pikirannya kembali melayang pada Arga. Entah kenapa, nama itu selalu hadir setiap kali ia menatap langit pagi atau mencium aroma tanah basah. Setelah selesai di kebun, Mbah Lastri kembali ke beranda. Ia duduk sambil menyeruput teh hangatnya, matanya menatap jalan setapak yang biasa dilalui pedagang keliling. Di desa, pedagang keliling adalah tamu yang selalu dinanti. Mereka datang membawa kabar dari luar, kabar yang seringkali menjadi bahan obrolan panjang di sore hari. Benar saja,
Tak lama kemudian terdengar bunyi klakson sepeda motor tua yang khas. Tiin, tiin, sayur, sayur. Suara lantang seorang pria menggema di udara. Itu adalah Pak Jaya, pedagang keliling yang setiap beberapa hari sekali datang ke desa membawa sayur, kebutuhan dapur, dan kadang-kadang cerita dari kota. Mbah Lastri tersenyum melihat sosok pria parubaya itu berhenti di depan rumahnya. "Monggo, Pak Jaya. Ada apa hari ini?" sapanya ramah. Pak Jaya menurunkan beberapa karung kecil dari motornya. "Ada tomat segar, ada wortel, sama bawang merah, Mbah. Baru saya ambil dari pasar kota tadi subuh." Sambil memilih-milih tomat, Mbah Lastri mengajaknya berbincang. "Pak Jaya, piye kabar pasar kota? Ramai, tuh?" tanyanya pelan. Pak Jaya mengangguk sambil menata dagangannya. "Alhamdulillah, ramai, Mbah. Wong kota saiki ake sing sukses, ake sing tuku barang-barang mewah. Malah tadi saya lihat seorang pemuda gagah, naik mobil bagus, katanya namanya Arga. Dia lagi ngobrol sama orang-orang pasar, kelihatannya orang penting." Tangan Mbah Lastri yang sedang memegang tomat tiba-tiba berhenti. Matanya melebar, jantungnya berdetak lebih cepat. Nama itu, Arga. Sebuah nama yang sudah 15 tahun ini hanya ada dalam doa dan surat-surat tanpa balasan. Arga? Suara Mbah Lastri bergetar. "Sampeyan yakin, Pak Jaya? Namanya Arga?" Pak Jaya mengangguk mantap. "Iyo, Mbah. Saya dengar jelas orang-orang nyebut namanya. Pemuda itu tinggi, gagah, pakai jas bagus, mobilnya gede warna hitam. Ada orang yang bilang dia pengusaha muda yang sukses di kota. Saya kira tadi mungkin bukan orang desa sini, tapi begitu dengar namanya, saya jadi ingat sama Mbah. Bukankah dulu Mbah pernah cerita punya anak angkat bernama Arga?" Mbah Lastri tak kuasa menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Ia duduk terdiam, tangannya bergetar memegang tomat yang hampir jatuh dari genggamannya. Dalam hatinya, ada getaran halus antara bahagia, rindu, sekaligus takut. Apakah benar itu Arganya? Apakah mungkin bocah kecil yang dulu ia rawat kini sudah menjadi orang besar di kota? Pak Jaya yang melihat reaksi itu ikut terdiam sejenak. "Mbah, ojo sedih. Siapa tahu memang benar itu anak Mbah. Wong rejeki orang kadang enggak disangka-sangka. Bisa jadi doa Mbah selama ini yang membuat dia berhasil." Mbah Lastri menyeka air matanya dengan ujung kerudung. "Aku iki dudu sedih, Pak Jaya. Aku iki kaget, ora percaya. Rasane kaya mimpi. Yen bener iku Argaku sing biyen cilik, kre, melarat, saiki dadi wong sugih. Gusti Allah pancen ngluwihi pikirane menungso." Setelah pedagang itu pergi, Mbah Lastri duduk lama di beranda. Pikirannya berputar-putar. Jika benar itu Arga, kenapa sampai sekarang ia tidak pernah pulang? Kenapa tidak pernah membalas surat-suratnya? Apakah mungkin Arga sudah lupa dengan desa kecil ini? Atau mungkin ia malu dengan masa lalunya? Namun di sisi lain, ada secercah harapan yang tiba-tiba tumbuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mendengar kabar tentang Arga dari orang lain. Itu artinya, anak yang ia rawat dulu masih hidup, bahkan berhasil meraih kesuksesan. Hati Mbah Lastri bergetar hebat, antara rindu yang semakin menyesakan dada dan doa yang semakin kuat ia panjatkan. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali menulis surat. Dengan tangan gemetar, ia menulis, "Nak Arga, tadi Mbah dengar kabar ada orang kota menyebut namamu. Jika itu benar engkau, Nak, ketahuilah bahwa Mbah selalu mendoakanmu. Mbah tidak butuh apa-apa, hanya ingin melihatmu lagi, sekali saja, agar hati Mbah tenang." Surat itu ia simpan di dalam kotak kayu kecil bersama surat-surat lainnya. Entah akan dikirim atau tidak, ia belum tahu. Yang jelas, malam itu Mbah Lastri tidur dengan hati yang penuh gelora. Setelah 15 tahun penuh kerinduan, kabar dari seorang pedagang keliling sederhana telah menyalakan kembali api harapannya. Ia tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana, tapi ia yakin, suatu hari nanti, pintu takdir akan membawanya bertemu kembali dengan anak yang begitu ia cintai. Malam di desa Sumberwangi selalu berjalan lambat, seakan waktu enggan beranjak meninggalkan kesunyian.
Setelah maghrib, suara anak-anak yang biasanya bermain kelereng atau berlari di pematang sawah akan mereda, digantikan oleh lantunan ayat-ayat suci dari surau kecil di ujung jalan. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur wangi dedaunan, sementara di langit, bintang bertaburan begitu terang tanpa terhalang cahaya lampu kota. Bagi Mbah Lastri, malam bukan sekadar waktu istirahat. Malam adalah saat di mana pikirannya lebih bebas, hatinya lebih jujur, dan rindunya lebih dalam. Sudah bertahun-tahun ia menjalani rutinitas yang sama. Selepas Isya ia duduk di beranda, memandang gelap pekat di kejauhan sambil menyeruput teh hangat, lalu masuk ke kamar untuk berdoa panjang. Doa itu selalu sama, memohon agar Arga diberi keselamatan, kesehatan, dan suatu saat dipertemukan kembali dengannya. Namun beberapa bulan terakhir, ada hal yang berbeda. Mbah Lastri mulai sering bermimpi tentang Arga. Awalnya ia menganggapnya kebetulan belaka, sekadar rindu yang terbawa tidur. Tapi semakin lama, mimpi-mimpi itu terasa nyata, seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Mimpi pertama yang ia ingat jelas adalah ketika ia melihat Arga kecil berlari di pematang sawah, tertawa sambil mengejar kupu-kupu. Dalam mimpi itu, Arga tampak sama persis seperti dulu, dengan rambut cepak, pipi cabi, dan celana pendek lusuh yang sering kebesaran di pinggangnya. Ia berlari sambil sesekali menoleh ke arah Mbah Lastri yang berdiri di ujung sawah, melambaikan tangan, lalu hilang ditelan cahaya matahari sore. Ketika terbangun, Mbah Lastri merasa hatinya hangat sekaligus pilu. Ia menangis lama malam itu, bukan karena sedih, melainkan karena kerinduan yang begitu nyata. Mimpi kedua datang beberapa minggu kemudian. Kali ini, Arga tampak lebih dewasa. Ia duduk di sebuah bangku panjang di terminal bus, menunduk dengan wajah lelah, bajunya lusuh, dan matanya sayu. Di sekelilingnya orang-orang lalu lalang tanpa memperhatikan, sementara ia terlihat sendirian. Dalam mimpi itu, Mbah Lastri berusaha memanggil namanya, namun suaranya tercekat. Ia ingin berlari menghampiri, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Arga menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis, sebelum bus besar menutupi pandangan dan ia pun menghilang. Ketika terbangun, dada Mbah Lastri terasa sesak. Ia bertanya-tanya, apakah Arga benar-benar pernah mengalami kesulitan seperti itu di kota besar? Sejak saat itu, mimpi tentang Arga datang silih berganti. Kadang ia melihatnya tertawa lepas di halaman rumah kecil mereka, kadang ia melihatnya duduk diam di tepi sungai dengan wajah murung, dan kadang ia melihatnya berdiri gagah dengan pakaian rapi, seakan sudah menjadi orang besar. Semua bayangan itu menempel kuat di pikirannya, membuatnya semakin yakin bahwa mimpi bukan sekadar bunga tidur, melainkan isyarat. Suatu malam, setelah mimpi yang begitu menggetarkan hati, Mbah Lastri tak bisa langsung tidur kembali. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap foto lama Arga yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu diambil ketika Arga masih SD, mengenakan seragam putih merah, tersenyum lebar dengan gigi ompong di depan. Ia mengusap foto itu dengan lembut, lalu berbisik, "Nak, opo pancen kowe saiki kangen karo Mbah? Apa iki tandahan nek kowe pengin bali?" Keesokan paginya, Mbah Lastri menceritakan mimpinya kepada Burini, tetangga sekaligus sahabat dekatnya. Mereka berdua sedang duduk di gubuk kecil di pinggir sawah, sambil menjemur padi. Burini mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk pelan. "Mbah, wong tua iku atine kadang luwih peka. Yen mimpi terus-terusan, bisa wae iku tanda saka Gusti Allah. Sopo ngerti Arga pancen arep bali neng kene." Kata-kata itu membuat hati Mbah Lastri bergetar. Ia tidak berani berharap terlalu banyak, namun rasa rindu yang menumpuk membuatnya sulit menolak harapan itu. Malam-malam berikutnya, ia semakin rajin berdoa. Dalam setiap sujudnya, ia memohon agar jika benar pertemuan itu akan terjadi, maka Tuhan menyiapkan hatinya dengan lapang. Namun kerinduan yang begitu dalam juga menimbulkan rasa takut. Ada saat-saat di mana Mbah Lastri merasa cemas. Bagaimana jika Arga sudah berubah? Bagaimana jika ia sudah tidak mengenalinya lagi? Bagaimana jika semua mimpi itu hanyalah permainan perasaan belaka? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, membuat tidur semakin sulit. Pernah suatu malam, ia bermimpi Arga berdiri di depan rumah dengan pakaian mewah, namun wajahnya dingin, tanpa senyum, seolah-olah ia adalah orang asing.
Mimpi itu membuat Mbah Lastri terbangun dengan keringat dingin. Malam itu ia menangis lama, memeluk bantal sambil berulang kali berdoa agar bayangan itu tidak menjadi kenyataan. Meski begitu, Mbah Lastri tetap percaya bahwa mimpi-mimpi itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ia mulai mempersiapkan diri dengan cara sederhana, membersihkan rumah lebih sering, merapikan kebun, dan memperbaiki pagar bambu yang sudah reot. Ia bahkan menyiapkan tikar baru yang ia anyam sendiri dari pandan, seolah-olah sedang menanti tamu istimewa. Tetangga-tetangga sempat bertanya-tanya mengapa Mbah Lastri tampak lebih bersemangat akhir-akhir ini. Ia hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Aku mung ngerasa nek wektu iku wis cedhak." Mereka tidak terlalu paham maksudnya, namun melihat wajahnya yang penuh keyakinan, mereka ikut merasa ada sesuatu yang istimewa akan terjadi. Malam demi malam terus berlalu, mimpi demi mimpi terus datang, hingga akhirnya Mbah Lastri mencapai titik di mana ia tidak lagi takut. Ia menerima setiap bayangan yang hadir di tidurnya sebagai bagian dari perjalanan rindu. Kadang ia terbangun dengan senyum, kadang dengan air mata, tapi selalu ada doa yang menyertai. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, ia yakin, mimpi-mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pesan halus dari Tuhan, bahwa jarak 15 tahun bukanlah penghalang, bahwa doa seorang nenek tidak pernah sia-sia, dan bahwa suatu hari nanti, jalan yang panjang itu akan mempertemukan kembali dua hati yang terpisah oleh waktu. Pagi itu, suasana desa tampak begitu teduh. Embun masih menempel di ujung-ujung daun padi yang bergoyang pelan diterpa angin lembut. Langit tampak bersih tanpa awan, seolah alam sengaja membuka tirai untuk menghadirkan hari yang istimewa. Burung-burung kecil bernyanyi dari dahan pohon jambu di belakang rumah Mbah Lastri, sementara ayam-ayam berlarian di halaman mencari sisa butiran padi yang tercecer. Mbah Lastri sudah sejak subuh bangun dari tidurnya. Kebiasaannya yang tak pernah ia tinggalkan sejak muda adalah menyapu halaman rumah bambu sederhana yang ia tinggali seorang diri. Sapuan lidi bergesekan dengan tanah, menimbulkan bunyi yang ritmis, seolah menjadi musik pengantar pagi. Rambutnya yang sudah memutih sebagian diikat rapi ke belakang, kain jarik sederhana membalut tubuhnya, dan di wajahnya yang penuh keriput tetap terukir senyum tenang. Biasanya, pagi-pagi seperti ini terasa biasa saja. Namun entah mengapa, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Mbah Lastri merasa hatinya lebih ringan, langkahnya lebih bersemangat, dan udara yang ia hirup seolah lebih segar dari biasanya. Ia berhenti sejenak, memandang ke arah sawah di kejauhan yang berkilau terkena cahaya matahari pagi, lalu bergumam pelan, "Kok rasane ayem banget dina iki, ning ati kokoyo ana sing arep teka." Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Ada getaran halus di hatinya, seakan-akan alam sedang memberi pertanda. Entah itu hanya perasaan seorang nenek yang kesepian atau memang benar ada sesuatu yang akan terjadi, ia sendiri tak tahu. Namun rasa itu begitu kuat, membuat dirinya sesekali terdiam dan menatap jalan tanah di depan rumah, seolah menunggu sesuatu. Sambil membawa ember kecil, Mbah Lastri pergi ke sumur untuk menimba air. Sumur itu sudah puluhan tahun menemaninya, sejak ia masih muda, sejak suaminya masih hidup, hingga saat ini ketika ia sudah sendiri. Suara gemplang-gemplung timba yang turun ke dalam sumur bergema, memantul dari dinding batu yang lembab. Saat air penuh dan ia tarik ke atas, tiba-tiba angin bertiup agak kencang, membuat dedaunan bergesekan dan menimbulkan suara lirih. Ia menoleh ke sekeliling, seakan ada sesuatu yang lewat. Namun ia hanya mendapati ayam-ayam yang berlarian karena kaget. Mbah Lastri tersenyum kecil, "Lah wong Mbah dewe wae kaget karo angin, koyo wong nunggu tamu ae." Ia pun kembali melanjutkan kegiatannya seperti biasa, menyiram tanaman cabai, memetik daun singkong muda untuk dimasak nanti siang, lalu duduk di beranda rumah bambu sambil menyeruput teh hangat. Namun sekali lagi, ia merasakan hal aneh. Suara ayam-ayam yang biasanya berkokok biasa saja, kini terdengar lebih ramai dari biasanya, seolah saling bersahutan. Bahkan kucing liar yang biasa tidur malas di bawah kolong rumah tiba-tiba bangkit dan menatap ke arah jalan tanah, bulunya agak mengembang. Mbah Lastri memperhatikan tingkah hewan-hewan itu dengan heran. Ia ingat pepatah orang tua zaman dulu bahwa hewan sering lebih peka terhadap pertanda dibanding manusia. "Embok menawa pancen ana sing arep teka."
Gumamnya lirih sambil menatap jalan tanah yang menghubungkan desanya dengan jalan besar di kota. Waktu terus berjalan. Matahari mulai naik, cahayanya menembus celah pepohonan, membuat halaman rumahnya penuh dengan bayangan bergerak. Desa tetap terasa tenang. Para petani terlihat berjalan menuju sawah membawa cangkul di pundak. Ibu-ibu sibuk menjemur pakaian atau berbelanja di warung kecil di ujung jalan. Semua tampak biasa, namun di hati Mbah Lastri tetap ada rasa yang berbeda. Rasa yang sulit dijelaskan, rasa yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Sekitar menjelang siang, suara asing terdengar samar dari kejauhan. Awalnya hanya seperti deru angin, namun semakin lama semakin jelas, bunyi mesin yang berat, tak seperti sepeda motor biasa yang sesekali lewat di jalan desa. Deru itu terdengar berirama, bergemuruh, membuat tanah sedikit bergetar. Mbah Lastri mengerutkan dahi. Ia jarang sekali mendengar suara semacam itu. Jalan desa jarang dilewati kendaraan besar, apalagi mobil. Biasanya hanya ada sepeda motor petani atau truk kecil pengangkut hasil bumi. Namun suara ini berbeda, lebih halus sekaligus berat, dan semakin lama semakin mendekat. Anak-anak kecil yang sedang bermain gundu di pinggir jalan berlarian sambil bersorak, "Mobil! Mobil!" Teriakan mereka terdengar riang, karena di desa, kedatangan sebuah mobil selalu jadi tontonan menarik. Apalagi jika mobilnya besar dan bagus, itu pasti jadi bahan cerita berhari-hari. Mbah Lastri yang duduk di beranda ikut menoleh. Dari kejauhan, samar-samar terlihat debu jalanan beterbangan. Sesosok kendaraan hitam besar mulai terlihat, melaju perlahan namun mantap melewati jalan tanah yang sempit. Debu semakin mengepul, membuat anak-anak berlarian menjauh sambil menutup hidung. Nenek tua itu terdiam. Matanya memandang lurus ke arah kendaraan yang semakin dekat. Mobil itu tampak berbeda dari mobil-mobil yang pernah ia lihat. Warnanya hitam mengkilap, kaca jendelanya gelap, bodinya besar dan gagah. Ban mobilnya begitu besar hingga membuat jalan tanah terasa bergetar setiap kali melindas bebatuan. Detak jantung Mbah Lastri semakin cepat. Ia tidak tahu siapa yang datang. Ia juga tidak tahu apa tujuan mobil itu masuk ke desanya, apalagi menuju jalan kecil di depan rumahnya. Namun firasat yang sejak pagi ia rasakan kini semakin kuat. Ia merasa hari itu memang bukan hari biasa. Mobil itu terus mendekat, melewati anak-anak desa yang berlarian sambil bersorak, melewati para ibu yang berhenti dari pekerjaannya untuk sekadar menonton, bahkan membuat beberapa orang tua terheran-heran melihat kendaraan mewah yang jarang sekali terlihat di desa kecil mereka. Debu mengepul, suara mesin bergemuruh, dan akhirnya mobil hitam itu berhenti tepat di depan rumah bambu sederhana milik Mbah Lastri. Seketika suasana desa menjadi hening. Anak-anak yang tadinya berisik kini diam sambil menatap penasaran. Para tetangga ikut mendekat, saling berbisik-bisik, bertanya siapa gerangan tamu yang datang dengan kendaraan semewah itu. Mbah Lastri masih duduk di beranda, tubuhnya bergetar halus. Tangannya yang keriput menggenggam tepi kursi bambu, matanya tak berkedip menatap mobil yang kini terparkir di depan rumahnya. Hatinya berdesir hebat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, namun ia yakin, hari itu adalah hari yang benar-benar berbeda. Hari yang akan mengubah segalanya. Debu yang berhamburan perlahan turun, meninggalkan suasana hening yang aneh. Jalan kecil di depan rumah Mbah Lastri kini terasa seperti pusat perhatian seluruh desa. Anak-anak berhenti berlari, para ibu yang tadinya sibuk di dapur keluar dengan tangan masih penuh bawang atau sayuran, para bapak yang sedang di sawah pun ikut menoleh dari kejauhan. Semua pandangan tertuju pada mobil hitam mewah yang berhenti tepat di depan rumah bambu sederhana milik nenek tua itu. Mbah Lastri sendiri masih duduk di kursi bambu beranda rumah. Tangannya gemetar pelan, dada berdegup kencang, matanya tak lepas dari mobil yang tampak begitu asing namun sekaligus menimbulkan rasa penasaran yang luar biasa. Hatinya seakan berbisik, "Iki dudu tamu sembarangan." Suasana semakin hening ketika pintu depan mobil itu terbuka. Suara klik terdengar nyaring, membuat semua orang yang menyaksikan sedikit terperanjat. Dari balik pintu, muncul sosok tinggi besar berpakaian rapi, jas hitam lengkap dengan kacamata hitam. Gerakannya tegas, wajahnya tanpa ekspresi. Semua orang di desa yang terbiasa melihat orang sederhana, sontak membelalak. Anak-anak berbisik lirih. "Wah, kayak di film, wong iku bodyguard tea."
Sosok itu turun, lalu berdiri tegak di samping mobil. Tak lama kemudian, pintu belakang terbuka perlahan. Dari dalam, keluar lagi dua orang yang penampilannya hampir sama, tegap, rapi, mengenakan setelan serba hitam. Mereka berdiri mengapit, matanya menyapu sekeliling, seolah sedang memastikan keadaan aman. Mbah Lastri semakin bingung. Tidak pernah seumur hidupnya rumahnya didatangi orang-orang seperti ini. Ia menelan ludah, menggenggam kain jariknya erat-erat. Sementara para tetangga mulai mendekat, sebagian dengan wajah ingin tahu, sebagian lagi dengan rasa takut bercampur heran. Lalu, pintu sisi lain terbuka. Dari dalam mobil, perlahan muncullah seseorang. Seorang laki-laki muda, gagah dengan pakaian sederhana namun terlihat mahal. Wajahnya tampak tenang, matanya tajam tapi teduh. Ia melangkah keluar dengan pasti, disambut oleh tatapan ratusan mata yang menunggu penjelasan. Siapa dia, mengapa ia datang ke desa kecil ini, dan kenapa rumah Mbah Lastri yang ia tuju? Mbah Lastri terbelalak. Ada sesuatu yang aneh ketika ia menatap wajah pemuda itu. Seperti ada kilasan masa lalu yang muncul seketika, bayangan seorang anak kecil yang dulu sering ia gendong, sering ia suapi nasi dengan lauk sederhana, sering ia ninabobokan dengan nyanyian lirih. Matanya berkaca-kaca, namun ia masih ragu. Benarkah ini orang yang sama? Bukankah anak itu sudah pergi sejak 15 tahun lalu tanpa kabar berita? Pemuda itu menundukkan kepala, menatap Mbah Lastri dari beranda dengan senyum lembut. Langkahnya pelan tapi pasti, mendekat ke arah nenek tua yang masih terpaku di kursi bambunya. Suara detak jantung Mbah Lastri makin keras, hingga ia merasa seluruh dunia sunyi kecuali suara itu. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, pemuda itu berhenti. Ia menghela napas panjang, lalu dengan suara bergetar namun penuh rasa haru, ia berkata, "Mbah, iki aku, Nak Jaka, sing Mbah rawat sejak bayi." Sejenak dunia berhenti berputar. Mbah Lastri merasa tubuhnya bergetar hebat, matanya panas, dan air mata seketika menetes tanpa bisa ditahan. Kata-kata itu menusuk hatinya, membangkitkan seluruh kenangan yang selama ini ia kubur dalam kesepian. Kenangan tentang seorang anak yatim yang ia temukan menangis di pelataran masjid desa, yang ia rawat dengan kasih sayang seperti anak sendiri, yang kemudian pergi merantau dengan janji akan kembali suatu hari nanti. Ya Allah! Jaka! Iki kowe, le? Suara Mbah Lastri bergetar, penuh dengan emosi yang tak terbendung. Jaka mengangguk pelan, lalu berjalan lebih dekat. Para bodyguard yang mengapitnya tetap waspada, namun menahan diri, memberi ruang bagi momen yang sakral itu. Begitu jaraknya cukup dekat, Jaka berlutut di depan Mbah Lastri, meraih tangan keriput nenek itu, lalu menciumnya penuh hormat. Air matanya pun jatuh, membasahi kulit tua yang penuh keriput namun terasa hangat. "Mbah, maaf ke aku, wis suwe ora bali. 15 tahun aku ora iya soneng kene, tapi aku ora lali. Aku ora neit lali sopo sing wis ngopeni aku nganti iya so dadi wong." Tangis pecah. Mbah Lastri menangis terisak sambil memeluk kepala Jaka, seakan ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Para tetangga yang menonton pun ikut terharu, banyak yang menyeka mata, tak menyangka mereka sedang menyaksikan pertemuan yang begitu menggetarkan hati. Di antara tangisnya, Mbah Lastri berbisik, "Alhamdulillah, Gusti. Gusti ngijabahi donga Mbah saben dina. Kowe bali, le, kowe tenan bali." Suasana desa yang tadinya hening kini dipenuhi suara isak haru. Bahkan anak-anak yang tidak benar-benar mengerti pun ikut terdiam, merasakan betapa dalamnya pertemuan itu. Mobil mewah, bodyguard gagah, semua seakan kehilangan makna dibandingkan momen sederhana. Seorang anak yatim kembali pulang ke pelukan nenek yang pernah merawatnya dengan penuh kasih. Namun meski suasana penuh haru, bayangan tanda tanya besar tetap menggantung. Mengapa Jaka pulang dengan membawa mobil semewah itu? Siapa sebenarnya dia sekarang? Dan cerita apa yang akan ia bawa setelah 15 tahun lamanya menghilang? Suara jangkrik mulai samar-samar terdengar dari pematang sawah ketika senja turun perlahan. Desa kecil itu masih dalam keadaan gempar. Mobil mewah hitam yang siang tadi berhenti di depan rumah Mbah Lastri kini masih terparkir dengan gagah, menjadi tontonan banyak orang. Anak-anak kecil berlarian mengintip, lalu berlari sambil bersorak kecil.
seolah baru saja melihat sesuatu yang hanya mereka temukan di layar kaca. Para tetangga belum juga pulang, sebagian duduk berkerumun di pinggir jalan tanah, sebagian lagi berdiri sambil berbisik-bisik, menebak-nebak siapa pemuda gagah yang datang dengan rombongan penjaga. Namun di dalam rumah bambu yang sederhana itu, suasana justru sangat berbeda. Tidak ada gemuruh suara penasaran, tidak ada bisik-bisik iri atau takjub, hanya ada tangis rindu yang pecah, membanjiri udara dengan kehangatan yang selama 15 tahun hilang. Mbah Lastri duduk di kursi kayu tuanya, tubuhnya yang renta bergetar hebat, air matanya tak henti-hentinya mengalir membasahi pipi keriput. Di pangkuannya, seorang pemuda yang dulu ia tinggalkan masih kecil, kini telah kembali dalam wujud yang membuatnya hampir tidak percaya. Jaka, atau yang kini lebih dikenal sebagai Arga, menangis seperti anak kecil, kepalanya terbenam di pangkuan sang nenek, tangannya menggenggam erat kain jarik yang sudah lusuh, seolah tidak ingin melepas lagi. "Mbah!" Suara Arga pecah, serak, penuh sesak. "Aku kangen, suwe banget, Mbah, suwe banget." Mbah Lastri mengusap kepala pemuda itu dengan tangan gemetar. Jemarinya yang kurus, dengan urat-urat menonjol, bergerak pelan, lembut, penuh kasih sayang. Ia seakan kembali ke masa lalu, ketika anak kecil itu menangis karena jatuh di pematang sawah, atau merengek minta digendong saat hujan turun. Bedanya, kali ini yang menangis bukan lagi anak kecil, melainkan seorang lelaki dewasa dengan jas mahal, namun hatinya masih sama, hatinya tetap anak yang pernah ia asuh dengan cinta. Le, wis, ojo nangis ngono. Iki omahmu, kene panggonmu bali. Mbah ora neit lali kowe sedina wae. Gusti Allah ngerti atine mbah, saben malam jenengmu tansah mlebu ing donga, ucap Mbah Lastri sambil ikut terisak. Air mata mereka bercampur, merobohkan jarak 15 tahun yang terasa bagai jurang dalam. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan itu. Setiap tetes air mata seolah membawa pulang kenangan yang tercecer, merangkai kembali kepingan-kepingan masa lalu yang sempat tercerabut oleh waktu dan keadaan. Arga mendongak pelan, menatap wajah Mbah Lastri yang kini penuh keriput. Ada rasa bersalah menusuk dadanya, rasa yang selama ini ia pendam dalam-dalam. "Mbah, aku kudu ngaku. Saben malam, aku mikir, piye nek mbah wis ora ana, nek aku telat bali. Gusti Allah paring umur kanggo ketemu maneh. Aku matur nuwun sanget, Mbah." Mbah Lastri tersenyum dalam tangis. Senyum itu bukan senyum biasa, melainkan senyum seorang ibu yang akhirnya melihat anaknya pulang dari perjalanan panjang. Gusti Allah ora neit salah ngatur. Sanajan suwe, nek wis wayahe, kabeh mesti kelakon. Kowe bali, le, iku wis cukup kanggo mbah. Suasana semakin haru ketika para tetangga yang ikut menyaksikan dari jendela dan pintu rumah mulai ikut menitikan air mata. Mereka tahu betul kisah Mbah Lastri dan anak yatim piatu yang dulu dipungutnya. Mereka ingat betapa sabarnya nenek itu merawat bocah kecil yang bukan darah dagingnya, memberi makan dari hasil kebun seadanya, berbagi lauk pauk walau hanya tahu tempe. Kini, balasannya begitu indah. Anak itu pulang sebagai lelaki mapan, sukses, dan yang terpenting, masih ingat akar kasih sayang yang membesarkannya. Arga duduk bersila di lantai bambu, masih memegang tangan Mbah Lastri erat-erat. "Mbah, aku ora pengin lu ngamaneh. Saben taun, saben dina, aku tansah kelingan omah iki, kelingan pawon iki, kelingan suara mbah nyanyake tembang dolanan nalika aku turu. Aku iya so sukses saiki mung mergo mbah sing wis ngajari aku ora gampang nyerah." Mbah Lastri menepuk-nepuk bahunya, lalu berkata lirih, "Kabeh kui dudu saka mbah, le. Kabeh saka Gusti Allah. Mbah mung dadi dalan. Nanging yen saiki kowe eling lan bali, iku tandane kowe wis ngerti, urip iki ora mung kanggo awake dhewe, nanging kanggo wong-wong sing tau menehi kebaikan marang awake." Mendengar itu, air mata Arga kembali jatuh. Ingatannya melayang ke masa-masa pahit yang akan ia ceritakan nanti, tidur di terminal, bekerja serabutan, hingga hampir menyerah dalam hidup. Namun malam itu, ia memilih untuk tidak mengingat luka, hanya ingin menikmati rasa hangat pulang. Di luar, suara obrolan warga masih terdengar. Namun perlahan, satu persatu mulai meninggalkan rumah Mbah Lastri, merasa tak ingin mengganggu pertemuan yang begitu sakral. Hanya tersisa keheningan malam,
cahaya lampu teplok, dan suara jangkrik yang bersahutan. Arga akhirnya duduk lebih dekat, memeluk Mbah Lastri erat-erat. Pelukan itu panjang, lama, tanpa kata-kata. Dalam pelukan itu, ia seakan kembali menjadi bocah kecil yang dulu berlari-lari di pematang sawah, kembali menjadi anak yang setiap malam menempel di samping neneknya, kembali menjadi bagian yang tak pernah terpisahkan. Mbah, suaranya parau lagi. Aku janji, wiwit saiki, aku ora bakal gawe mbah ngerasake sepi maneh. Dan malam itu, tangis rindu benar-benar pecah, bukan hanya dari dua orang yang bertemu kembali, melainkan juga dari hati-hati para tetangga yang menyaksikan. Semua tersentuh, semua merasakan keajaiban yang lahir dari cinta tulus seorang nenek pada cucu asuhnya. Malam semakin larut, suara serangga di persawahan mulai mendominasi keheningan desa. Lampu minyak di ruang tamu rumah bambu itu berkelip-kelip. Sesekali redup tertiup angin yang menyusup lewat celah dinding. Mbah Lastri dan Arga masih duduk berdampingan, tangan mereka tak lepas dari genggaman. Tangis haru yang pecah sebelumnya kini mulai mereda, berganti dengan suasana hening yang syarat makna. Mbah Lastri menatap wajah Arga dengan seksama, seolah berusaha menyingkap semua rahasia yang tersembunyi di balik senyum tipisnya. Meski tampak gagah, rapih dengan pakaian berkelas, ada sorot mata yang menyimpan ribuan kisah pilu. Arga, yang kini disegani banyak orang, ternyata menyimpan perjalanan panjang penuh luka. Suara Mbah Lastri lirih namun jelas, mungguhe Mbah isih ora percaya. Bocah sing bien dolanan bal-balan nganggo bal plastik saiki wis bali nganggo mobil mewah. Nanging ati Mbah kepengin ngerti, kepiye dalane uripmu nganti tekan kene? Aku ngerti, mesti ora gampang. Arga menarik napas panjang. Matanya menunduk, kemudian kembali menatap wajah tua itu dengan tatapan yang dalam. Mbah, aku kudu cerita kabeh. Kabeh sing tak alami suwene 20 tahun iki, nganti tekan saiki. Nanging cerita iki ora mung gampang, Mbah, akeh laras sing kudu tak eling maneh. Critakna wae, jawab Mbah Lastri, tangannya mengelus pelan punggung Arga. Kadangkala, ngelingi lara iku iya so gawe ati luwih lega. Mbah gelem ngrungokke, nganti rampung. Arga mengangguk, lalu mulai membuka luka lama yang selama ini ia simpan rapat. Hari-hari pertama setelah meninggalkan desa adalah masa terberat. Arga bercerita bahwa ia berangkat ke kota hanya dengan sedikit bekal uang hasil menjual kambing pemberian warga. Saat itu ia hanya punya satu tujuan, mencari sekolah, mencari ilmu, dan membuktikan bahwa anak desa miskin pun bisa berhasil. Namun kenyataan jauh lebih keras dari bayangan. Di kota, ia tak punya siapa-siapa. Uang bekal habis hanya dalam hitungan minggu. Ia terpaksa tidur di emperan toko, di terminal bus, bahkan kadang di bawah jembatan. Malam-malam dingin itu sering ia lalui dengan perut kosong. Mbah, suaranya bergetar saat mengenang. Ana waktu aku nganti ngemis, mung kanggo bisa mangan sak bungkus nasi aking. Rasane isin banget. Nanging yen orang ngono, aku bisa mati keluen. Mbah Lastri menutup mulutnya, menahan tangis. Dadanya sesak mendengar cerita cucunya. Ia tak menyangka, bocah yang dulu ia suapi bubur tiap pagi, kini mengaku pernah mengemis di jalan demi bertahan hidup. Arga melanjutkan, bahwa setelah berbulan-bulan terlunta, ia mulai bekerja serabutan. Menjadi kuli angkut di pasar, mengangkat karung beras dan sayur, meski tubuhnya masih kurus kecil. Ia juga pernah menjadi tukang cuci piring di warung, kadang mendapat caci maki dari majikan. Nanging saben wayah aku meh nyerah, Mbah, suaramu sing tansah kelingan. Suaramu sing ngajari aku sabar lan ojo gampang putus asa. Air mata menetes lagi, bukan hanya di pipi Arga, tapi juga di pipi Mbah Lastri. Perjalanan Arga tak berhenti di situ. Ia menceritakan bagaimana akhirnya ia bisa kembali masuk sekolah berkat beasiswa dari sebuah yayasan. Namun perjuangan tidak menjadi lebih mudah. Setiap siang ia sekolah, sore hingga malam ia bekerja agar bisa membayar kos kecil. Pernah ia hanya tidur 2 jam karena harus bekerja di percetakan hingga dini hari. Ana waktu, Mbah, aku mlebu kelas karo mripat abot, meh keturun. Guru-guru ngerti, nanging aku terus maksa. Aku ngerti nek ilmu iku siji-sijine cara metu saka kubangan.
Mbah Lastri meremas tangan Arga makin erat. Hatinya campur aduk antara sedih, bangga, dan terharu. Ia tahu sejak kecil Arga memang keras kepala dalam hal belajar, tapi tak pernah terbayang bahwa perjuangannya seberat itu. Arga bercerita lagi, bagaimana setelah lulus SMA ia nyaris putus asa karena tak punya biaya kuliah. Ia bekerja sebagai tukang parkir, kadang menjadi kernet angkot. Namun takdir berkata lain. Seorang dosen yang mengenal kegigihannya membantunya masuk universitas lewat jalur beasiswa penuh. Dari situlah jalan kesuksesan mulai terbuka. Namun perjuangan belum selesai. Dunia perkuliahan menuntut biaya tambahan, buku, makan, transportasi. Arga kembali bekerja, kali ini menjadi ojek dan penjual pulsa. Ia bahkan pernah menjadi pengamen jalanan demi menambah uang saku. Nanging saben aku nyanyi nganggo gitar murah, Embah, aku tansah kelingan tembang sing biyen embah dendangke kanggo aku turu. Tembang kui sing gawe aku kroso ora dewekan. Mbah Lastri tak kuasa lagi menahan air mata. Ia menangis terisak, merasa bersalah karena tak bisa mendampingi Arga di masa-masa itu. Namun Arga segera memeluknya. Ora usah nyalahke awake dhewe, Embah. Yen ora mergo sabar lan ajaranmu, aku ora bakal ieso tekan kene. Cerita berlanjut. Setelah kuliah, Arga mulai mencoba usaha kecil-kecilan, menjual gorengan di depan kampus, membuka jasa fotokopi dengan mesin sewaan, hingga akhirnya mengenal dunia bisnis online. Dari sana, ia belajar jatuh bangun. Usaha pertamanya bangkrut karena ditipu orang. Ia kehilangan semua tabungan, bahkan hampir diusir dari kos-kosan. Aku nangis semalaman, Embah. Aku kroso kaya bocah cilik maneh sing ilang panggonan. Nanging nalika asuk teka, aku eling karo pesenmu. Yen tiba, ojo isin tangi maneh. Mula aku bangkit, kerja maneh saka nol. Arga lalu mencoba berbagai usaha lain, hingga akhirnya berhasil menemukan jalan di bidang perdagangan digital. Dari satu komputer pinjaman, ia membangun jaringan kecil, lalu berkembang pesat. Dalam waktu beberapa tahun, ia berhasil meraih kesuksesan besar, memiliki perusahaan sendiri, dan dipercaya banyak orang. Namun, di balik itu semua, luka batin tetap ada. Ada kesepian mendalam karena jauh dari orang yang ia cintai. Ada kerinduan yang tak pernah padam pada sosok nenek yang mengasuhnya. Saben aku untuk penghargaan, Embah, saben aku numpak mobil anyar, atiku tansah sepi. Ora ono sing luwih penting tinimbang bali marang panggonan iki, neng pangkuanmu. Mbah Lastri menangis lagi, kali ini bukan hanya karena sedih, tapi karena bangga. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang anak yatim piatu yang dulu ia rawat dengan penuh cinta, kini berubah menjadi lelaki tangguh yang sukses. Bukan karena jalan mulus, tapi karena tempaan hidup yang luar biasa. Kowe wis mbukteke, yen wong sing sabar lan ora nyerah bakal diangkat derajate dening Gusti Allah. Embah ora duwe opo-opo kanggo menehi balasan, nanging endonga saben wektu supaya uripmu tansah dirahmati. Arga menunduk, mencium tangan Mbah Lastri penuh hormat. Mbah, kabeh iki mergo sampean. Yen ora mergo donga lan katresnanmu, aku wis ilang. Aku bali mung kanggo siji tujuan, nggawe sampean bahagia nganti akhir umurmu. Udara pagi di desa itu terasa sejuk, embun masih menggantung di ujung-ujung daun padi, sementara kicau burung bersahut-sahutan di atas pepohonan. Di halaman rumah, Mbah Lastri duduk di bangku bambu tua sambil menyeruput teh hangat. Senyum tipis menghiasi wajahnya, matanya tak henti menatap Arga yang berdiri di kejauhan, tengah menyapa anak-anak kecil desa yang berlari menghampirinya dengan penuh antusias. Bagi warga desa, kedatangan Arga seperti sebuah keajaiban. Sosok yang dulu mereka kenal sebagai bocah miskin yang sering ikut bermain layangan kini kembali dengan wibawa yang berbeda. Namun, bagi Mbah Lastri, Arga tetaplah bocah kecilnya yang dulu sering merengek minta dibuatkan jenang. Hatinya penuh rasa syukur, melihat cucunya itu sudah tumbuh menjadi lelaki sukses. Meski suasana pagi itu damai, ada sesuatu di wajah Arga yang sulit disembunyikan. Senyumnya selalu hadir saat menyapa orang lain, tapi ada sorot mata kosong yang sesekali muncul, seolah ada beban berat yang tak terucap. Mbah Lastri yang sudah sepuh cukup peka untuk merasakannya. Ia tahu,
Kebahagiaan yang terlihat tak selalu mencerminkan isi hati. Ketika anak-anak sudah bubar, Arga kembali mendekat ke beranda. "Embah, saiki desa iki isi ayem tentrem, ora akeh sing owah. Nanging aku sing owah akeh banget, nganti kadang aku dewe ora ngerti apa aku isi dadi Arga sing biyen." Embah Lastri menatapnya dengan lembut. "Kowe isih Arga sing biyen, Le. Sing owah mung uripmu, nanging atimu ora tau owah. Nanging embah ngerti, ono sing kowe simpen. Critakna, Le. Ojo mung nyimpen piambakan." Arga menarik napas panjang, lalu duduk di samping neneknya. Ia menatap hamparan sawah, seolah mencari kekuatan untuk mengungkapkan luka yang selama ini ia sembunyikan di balik kesuksesan. Arga mulai bercerita tentang kehidupan mewah yang dijalaninya. Ia punya perusahaan besar, rumah megah, dan mobil yang berjejer di garasi. Namun, di balik itu semua, ia sering merasa kosong. "Mbah, wong-wong kelingan aku mung yen butuh. Rekan bisnis sing tak kira kancaku malah nyoba ngapusi. Wong-wong sing biyen ora gelem nampa aku, saiki nyedak mung mergo duitku. Rasane atiku kerep kotong." Ia bercerita bagaimana ia pernah dikhianati oleh orang terdekat. Seorang sahabat yang ia percaya ternyata menyelewengkan uang perusahaan hingga hampir membuatnya bangkrut. Lebih sakit lagi, seorang wanita yang ia cintai bertahun-tahun meninggalkannya demi pria lain yang lebih kaya. Luka-luka itu menumpuk, meninggalkan bekas yang tak hilang meski ia sudah berdiri di puncak kesuksesan. "Mbah," suaranya bergetar, "saben wengi aku turu dewekan neng omah gedhaku. Ana lampu-lampu kristal sing padang, nanging atiku peteng. Saben endlok kaca, aku ngrasake sepi sing ora iso ditambani nganggo duit." Embah Lastri mendengarkan dengan sabar, sesekali mengusap punggung Arga. Matanya berkaca-kaca mendengar cucunya membuka sisi yang tak pernah dilihat orang lain. Arga melanjutkan, bahwa seringkali ia merasa bersalah karena tak lebih cepat pulang. "Aku kangen embah saben dina. Nanging saben pengin bali, ana perasaan isin. Aku wedi yen embah ora gelem nampa aku maneh. Nanging saiki, bar wis neng kene, aku ngerti, kabeh sing tak goleki nang caba ora ono regane dibanding pangkuanmu, embah." Tangisnya pecah, suara beratnya tersendat di dada. Embah Lastri memeluk Arga erat-erat. "Le, urip iku pancen ngono. Kesuksesan kadang mung gawe wong lali karo sejati. Nanging kowe ora salah. Kowe wis nglakoni kabeh mergo perjuanganmu dhewe. Yen ana wong ngapusi, yen ana wong ninggal, iku tanda yen Gusti Allah mung arep nuduhake sapa sing sejati ana ing sisihmu. Ojo nganti ati iki kotong maneh. Saiki kowe wis bali, kowe ora dewekan maneh." Kata-kata itu membuat Arga terisak makin keras. Hatinya yang lama terhimpit oleh kesepian kini mulai menemukan obat. Ia menyadari bahwa luka yang ia bawa pulang tidak harus ia tanggung sendirian. Ada seorang nenek tua yang tetap menantinya, yang tak pernah menuntut apapun darinya selain kehadiran. Arga pun bercerita tentang satu luka terakhir yang paling dalam, rasa bersalah karena selama bertahun-tahun ia merasa meninggalkan desa. Ia tak pernah tahu kabar Mbah Lastri, dan selalu dihantui ketakutan bahwa neneknya telah tiada. "Mbah, saben aku endelok wong tua di dalan, aku tansah kelingan sampeyan. Ati iki tansah cekel loro, embah. Aku wedi telat bali. Nanging Gusti maringi aku kesempatan iki. Aku ora bakal ngeculke maneh." Malam itu di desa terasa berbeda. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dari pematang sawah. Bulan separuh tergantung di langit, temaram sinarnya jatuh di halaman rumah bambu Mbah Lastri. Di beranda, lampu minyak kecil menyala redup, menemani percakapan panjang antara nenek dan cucu yang baru saja dipertemukan kembali setelah 15 tahun berpisah. Arga duduk di kursi kayu, tubuhnya agak bersandar. Wajahnya lelah tapi hatinya terasa ringan setelah meluapkan semua cerita tentang luka-luka hidupnya. Di sampingnya, Mbah Lastri duduk bersila, tangan keriputnya sesekali menepuk pelan lutut Arga. Mereka berdua terdiam sejenak, membiarkan keheningan malam berbicara. Namun ada sesuatu yang masih menggantung di udara, sesuatu yang belum sepenuhnya terucap. Dengan suara lirih, Arga akhirnya membuka mulut. "Mbah, ana siji perkara sing nganti saiki ising ganjel nang atiku.
Bab surat-surat panjenengan. Embah Lastri menoleh, alisnya berkerut. Surat-suratku? Opo maksude, Le? Arga menghela napas panjang, lalu menatap ke arah sawah gelap di kejauhan, seolah mencari keberanian di balik kegelapan. Mbah, saben aku ninggal desa iki, aku tansah ngarep-arep untuk kabar saka sampeyan. Aku nunggu surat, saben dina aku takon neng kantor pos, saben minggu aku buka kotak pos, nanging, ora ono siji wae sing tekan. Aku nganti mikir, opo mbah wis lali karo aku, opo mbah ora pengin aku bali maneh. Mbah Lastri tercekat. Suara Arga menusuk hatinya. Ia ingat betul betapa sering ia menulis surat dengan tulisan tangan yang gemetar. Kadang huruf-hurufnya miring tak beraturan, kadang tintanya luntur terkena air mata kerinduan. Surat-surat itu selalu ia titipkan pada seseorang di desa yang katanya sering berangkat ke kota. Ia percaya, surat itu akan sampai ke tangan cucunya. Le, suara Mbah Lastri parau, Mbah iki saben wulan nulis surat. Ora mung sepisan, kadang kaping pindho. Mbah cerita kahananku, cerita ayam sing wis ngendhok akeh, cerita kowe sing biyen seneng mangan jagung bakar. Kabeh mbah titipna, supaya tekan nang kowe. Arga menoleh cepat, matanya melebar. Titipna? Titip marang sapa, Mbah? Mbah Lastri terdiam sejenak, mencoba mengingat dengan jelas. Marang Pak Darmin, wong sing biyen kerep dagang beras menyangkut ha. Dheweke sing janji arep ngirimke. Arga menggertakkan rahangnya. Rasa marah dan kecewa bercampur jadi satu. Ia ingat jelas, nama itu bukan asing baginya. Sosok Pak Darmin memang pernah muncul lagi dalam hidupnya, tapi bukan dalam bentuk kebaikan. Arga teringat saat masih berjuang di kota, ia pernah mendengar kabar samar bahwa ada orang desa yang sengaja menahan informasi tentang dirinya. Waktu itu ia tak percaya. Namun malam ini, semuanya seolah menemukan jawaban. Mbah, suara Arga bergetar. Surat-surat iku ora tau tekan nang aku. Ana sing sengaja nyegah. Ana sing ora pengin aku ngerti yen Mbah tansah ngelingi aku. Mbah Lastri memejamkan mata, air mata menetes perlahan membasahi pipinya yang keriput. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena perasaan campur aduk. Ada rasa perih karena selama ini kerinduannya terhalang oleh ulah seseorang, tapi juga ada rasa syukur karena akhirnya terjawab sudah misteri mengapa tak pernah ada balasan dari Arga. Astagfirullah, dadi ngene rupane. Gusti, bisik Mbah Lastri lirih, tangisnya pecah. Arga segera memegang tangan neneknya. Mbah, ojo nangis. Aku sing kudu caluk ngapura. Aku salah sangka, aku pikir Mbah wis lali karo aku. Padahal Mbah tansah ngelingi. Aku sing kudu nyuwun pangapunten, wis nganti mikir sing ora-ora. Tangisan mereka berdua berpadu. Malam itu, rumah kecil di pinggir sawah menjadi saksi betapa kerinduan yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya menemukan jawabannya. Beberapa saat kemudian, setelah tangis mereka mereda, Mbah Lastri mengusap matanya dengan ujung jari. Senyum tipis muncul di wajahnya meski matanya masih sembab. Le, Mbah ora bakal nesu. Yen pancen ono wong sing sengaja nahan surat-surat kui, Mbah yakin Gusti Allah sing ngatur kabeh iki. Yen ora mergo kui, mungkin cerita iki ora bakal kaya saiki. Sampeyan ora bakal ngerti tenane rasa kangen sing Mbah simpen. Gusti sengaja ngatur wektu sing paling pas kanggo nglumpune awake dewe maneh. Arga terdiam, hatinya diguncang oleh kebesaran jiwa neneknya. Ia sendiri merasa ingin marah, ingin menuntut keadilan, tapi melihat ketulusan Mbah Lastri, amarahnya perlahan mereda. Ia sadar, jika neneknya saja mampu memaafkan, mengapa ia harus menambahkan luka dengan kebencian? Mbah, aku janji. Aku ora bakal ninggal sampeyan maneh. Kabeh sing kelangan, kabeh surat sing ditahan, kabeh wektu sing ilang, bakal tak ganti karo kebahagiaan saiki. Aku arep nyukupi saben dina Mbah, nganti Mbah orang rasake sepi maneh. Mbah Lastri tersenyum, meski air mata masih menetes. Le, sing Mbah butuhake dudu bandha utawa sugih. Sing Mbah karep mung kowe anak kene, kowe sehat, kowe eling sapa sing gawa kowe tekan panggonan saiki. Kui wis cukup gawe Mbah lega nganti pungkasan umur.
Malam itu berakhir dengan rasa lega yang dalam. Rahasia yang selama ini menutup pintu komunikasi antara nenek dan cucu akhirnya terbongkar. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan pelukan dan air mata syukur. Mereka menyadari bahwa meski ada orang yang mencoba memutuskan ikatan kasih sayang, takdir dan doa yang tulus lebih kuat daripada tipu daya manusia. Di beranda yang sederhana, dengan lampu minyak yang hampir padam, Mbah Lastri menatap langit malam. Hatinya berbisik, "Gusti, matur nuwun. Kabeh laku uripku, kabeh tangisku, ora ana sing sia-sia. Dina iki kula ngrasake, yen sing diputuske menungsa, bisa dipersatukan maneh karo kekuatan panjenengan." Arga yang duduk di sampingnya menatap wajah tua itu penuh hormat. Baginya, rahasia yang terungkap malam itu bukan sekadar kebenaran tentang surat-surat, melainkan sebuah pengingat bahwa kasih sayang sejati tidak akan pernah bisa dipadamkan, meski dunia berusaha menghalanginya. Pagi itu, desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau tampak seperti biasa. Ayam-ayam berkokok riuh, anak-anak berlarian menuju sekolah dengan buku tipis di tangan, dan para ibu menjemur pakaian di halaman rumah masing-masing. Suasana damai yang sudah menjadi rutinitas bertahun-tahun itu seolah berjalan tanpa gangguan. Angin pagi berhembus lembut membawa aroma bunga Kamboja yang mekar di pemakaman desa, bercampur dengan wangi asap kayu dari dapur rumah penduduk. Namun ketenangan itu perlahan berubah ketika seorang anak kecil, yang sedang bermain kelereng di tepi jalan desa, melihat sesuatu yang tak biasa. Dari kejauhan, debu jalanan mulai mengepul. Anak itu mendengar suara mesin yang berbeda dari biasanya. Bukan suara sepeda motor butut, bukan pula suara becak motor pengangkut hasil panen. Suara ini berat, halus, dan asing. "Loh, iku opoyo?" gumam bocah itu, matanya membesar. Tak lama, sebuah mobil hitam mengilap muncul dari tikungan jalan desa. Mobil itu begitu mewah, tubuhnya panjang, kaca-kacanya gelap, dan rodanya berputar dengan mulus di atas jalan tanah yang tak rata. Anak-anak desa berteriak, berhamburan mengikuti laju mobil itu sambil bertepuk tangan riuh. Mereka belum pernah melihat mobil sebesar itu masuk ke desa mereka yang sederhana. Kabar pun cepat menyebar. "Mobil mewah melebu desa. Mobil mewah melebu desa," teriak seorang pemuda yang kebetulan sedang mengantar sapi ke padang rumput. Para ibu yang tadinya sibuk di dapur segera keluar, mengangkat jarik agar tidak terseret tanah. Para bapak menghentikan cangkulnya, menegakkan tubuh, dan memicingkan mata ke arah jalan. Dalam hitungan menit, suara riuh terdengar di sepanjang desa. Mobil itu akhirnya berhenti tepat di depan rumah bambu sederhana milik Mbah Lastri. Di dalam rumah, Mbah Lastri yang sedang menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi jagung dan sayur bening terkejut mendengar keributan di luar. Ia keluar dengan langkah pelan, jariknya masih basah oleh air cucian. Yang dilihatnya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Mobil hitam itu kini terparkir di halaman kecil rumahnya. Dari dalam mobil, seorang lelaki berpakaian rapi turun lebih dulu, lalu berdiri tegak dengan wajah serius. Dialah salah satu bodyguard Arga. Tak lama kemudian, pintu mobil belakang terbuka, dan Arga keluar dengan senyum hangat yang sama seperti 15 tahun lalu, namun kali ini dengan penampilan jauh berbeda. Para tetangga langsung berdatangan. Satu persatu mereka berkerumun di depan rumah Mbah Lastri, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pemuda desa berbisik kepada temannya, "Iki beneran Arga? Bocah yatim sing bien diasuh Mbah Lastri kui." Yang lain menimpali, "Ora mungkin. Koyok wong sugih tenan saiki. Deloken wae mobile, kaya sing tak delok neng televisi." Kerumunan makin ramai. Ada yang menatap dengan penuh rasa kagum, ada pula yang menggeleng tak percaya. Anak-anak kecil mendekat ke arah bodyguard yang berdiri kaku, mencoba menyentuh bajunya, lalu tertawa geli. Di tengah keramaian itu, Mbah Lastri hanya terdiam. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia memandang Arga yang berjalan mendekatinya dengan langkah pasti. Meski penampilannya berubah, dengan jas sederhana dan aura percaya diri seorang yang berhasil, namun di mata Mbah Lastri, ia tetaplah bocah yatim yang dulu ia rawat dengan penuh kasih. "Mbah!" Suara Arga bergetar ketika ia sampai di hadapan neneknya. Ia segera meraih tangan keriput itu, menciumnya,
lalu memeluk tubuh Renta yang mulai goyah dimakan usia. Aku Bali, Mbah. Saiki bener-bener Bali. Suasana pun hening seketika. Orang-orang desa yang berkerumun terpaku menyaksikan momen haru itu. Mereka tak lagi sibuk berbisik-bisik, hanya bisa memandang dengan rasa takjub. Namun setelah beberapa detik, riuh kembali pecah. Seorang ibu berteriak sambil menepuk bahu tetangganya. Gusti Allah, beneran iki Arga. Bocah sing bien kere banget, saiki bali karo mobil mewah. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Dalam hitungan jam, hampir seluruh penduduk desa berdatangan. Ada yang datang hanya karena penasaran, ada yang sungguh-sungguh ingin menyaksikan, ada pula yang membawa anak-anak mereka sambil berkata, "Iki loh, nak, yen urip sing sabar lan gelem nyambut gawe, bisa dadi wong berhasil." Mbah Lastri merasa rumahnya berubah menjadi lautan manusia. Halamannya yang sempit penuh sesak oleh warga desa. Suara riuh percakapan bercampur dengan sorak kagum. Arga yang berdiri di samping neneknya menatap kerumunan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan bahwa kepulangannya akan membawa kegemparan sebesar ini. Namun di balik kebahagiaan, ia juga bisa merasakan tatapan lain, tatapan penuh tanda tanya, bahkan sedikit iri. Beberapa orang tampak hanya menggeleng-geleng, seolah masih sulit percaya. Momen itu terasa semakin dramatis ketika lonceng musola desa berbunyi, menandakan waktu duha. Suara denting logam itu bercampur dengan hiruk-pikuk kerumunan, seolah memberi tanda bahwa desa kecil ini sedang menyaksikan sebuah sejarah baru. Arga memeluk Mbah Lastri lebih erat, sementara nenek itu berbisik lirih di telinganya. "Le, deloken. Kabeh wong desa saiki ngerti, kowe sing bien ora duwe apa-apa, saiki bali karo keberkahan. Nanging elinga, sing penting dudu mobil utawa bodyguard, sing penting ati sing tetep ikhlas lan eling marang Gusti." Arga mengangguk, air matanya menetes. Ia sadar, kegemparan desa hanyalah awal dari perjalanan baru yang akan ia jalani bersama neneknya. Pagi itu, matahari menyapa dengan lembut di ufuk timur, menyinari hamparan sawah yang mulai menguning. Embun masih menempel di ujung-ujung daun padi, berkilau seperti mutiara kecil ketika tersapu cahaya mentari. Di halaman rumah sederhana berdinding bambu, Mbah Lastri duduk di kursi kayu tuanya sambil menyeruput teh hangat. Tangannya yang mulai berkeriput bergetar pelan ketika ia mengangkat cangkir, namun matanya berbinar penuh rasa syukur. Ia merasa hari itu berbeda, lebih teduh, lebih tenang, seakan dunia sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untuknya. Di sampingnya, Arga duduk santai dengan kemeja putih sederhana, jauh dari kesan mewah seperti saat pertama kali datang dengan mobil hitam dan bodyguard. Ia memilih menanggalkan citra pengusaha besar saat bersama neneknya, karena ia ingin kembali menjadi Arga kecil yang dulu selalu dikeloni Mbah Lastri setiap malam. "Endok, teh ini enak tuh?" "Masih sama seperti dulu, teh tubruk dari warung Bu Samin," ucap Mbah Lastri dengan senyum lebar. Arga meneguk sedikit, lalu mengangguk. "Enak sekali, Embok. Rasanya lebih enak daripada kopi di kafe-kafe kota. Mungkin karena diminum bareng Mbah, jadi tambah nikmat." Mbah Lastri terkekeh kecil, matanya berkaca-kaca. Setiap ucapan Arga selalu berhasil membuatnya kembali merasa muda, seakan semua pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Hari itu, Arga meminta agar neneknya tidak banyak bekerja. "Mbah, sudah biarkan saja kebun itu. Biar nanti ada orang yang bantu urus. Sekarang waktunya Mbah istirahat, menikmati hidup." Namun, Mbah Lastri hanya tersenyum dan menjawab, "Ora popo, ga. Badan ini kalau tidak digerakkan malah tambah sakit. Lagi pula, Mbah senang kalau bisa tetap menanam dan merawat hewan-hewan. Itu yang bikin Mbah merasa hidup." Arga mengangguk, tak ingin membantah. Ia tahu neneknya adalah perempuan tangguh yang tidak suka bermalas-malasan. Tapi di dalam hatinya, Arga sudah menyiapkan sesuatu yang akan mengubah kehidupan Mbah Lastri, sesuatu yang lebih besar dari sekadar menemani sore dengan teh hangat. Siang harinya, Arga mengajak Mbah Lastri berjalan ke tanah lapang di samping rumah bambu mereka. Di sana, berdiri sebuah bangunan baru yang beberapa hari sebelumnya sudah disiapkan secara diam-diam oleh Arga dan timnya. Bangunan itu belum sepenuhnya selesai, namun wujudnya sudah terlihat jelas,
Sebuah rumah kokoh dengan dinding bata rapi, atap genteng merah, jendela kaca lebar, dan halaman kecil yang ditata bersih. Mbah Lastri tertegun, langkahnya terhenti. "Iki opo, ga?" tanyanya dengan suara bergetar. Arga menggenggam tangan neneknya pelan. "Ini rumah untuk Mbah." Arga bangun rumah baru di samping rumah lama. Supaya Mbah tidak kehujanan lagi kalau genteng bocor, supaya Mbah tidak kedinginan kalau angin malam masuk dari sela bambu, dan supaya Mbah punya tempat yang lebih nyaman untuk menikmati hari tua. Air mata Mbah Lastri jatuh begitu saja. Ia menatap rumah itu dengan pandangan tak percaya. Hatinya berkecamuk, antara bahagia dan takjub, seakan tak layak menerima kebaikan sebesar itu. "Ga, Mbah wes tuek. Mbah ora butuh opo-opo. Sing Mbah butuh mung awakmu sehat. Iya so bahagia. Kui wis cukup," ucapnya terisak. Namun Arga menggeleng dengan mantap. Justru karena Mbah sudah tua, Arga ingin Mbah menikmati kenyamanan. Semua ini bukan apa-apa dibandingkan apa yang sudah Mbah lakukan buat Arga dulu. Waktu orang lain meninggalkan Arga, Mbah yang menggendong, memberi makan, menyekolahkan walau dengan hasil jualan sayur. Kalau tanpa Mbah, mungkin Arga tidak akan jadi siapa-siapa. Tangis Mbah Lastri pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya yang bergetar, lalu memeluk Arga erat. Pelukan itu bukan sekadar ungkapan kasih sayang, tapi juga rasa lega karena doa-doanya selama ini terjawab dengan cara yang begitu indah. Hari-hari berikutnya, rumah baru itu mulai dirapikan. Arga sengaja tetap mempertahankan rumah bambu lama, karena ia tahu rumah itu penuh kenangan. Rumah lama tetap berdiri, embok. Biar jadi saksi hidup kita. Kalau Mbah kangen masa lalu, tinggal duduk di sana, ucapnya sambil tersenyum. Selain rumah, Arga juga menghadirkan seorang perawat khusus untuk menjaga kesehatan neneknya. Namanya Sinta, seorang perempuan muda lulusan keperawatan yang ramah dan penuh hormat pada orang tua. "Mbah, mulai sekarang Sinta yang akan mendampingi Mbah kalau Arga harus kembali ke kota. Jadi Mbah tidak sendirian. Kalau butuh apa-apa, tinggal bilang," ujar Arga. Mbah Lastri sempat menolak. "Ora usah, ga. Mbah isih kuat ngurus awak dewe." Namun Arga bersikeras. "Mbah, biarkan Arga tenang. Arga ingin ada yang selalu memperhatikan kesehatan Mbah. Ini bukan berarti Mbah tidak kuat, tapi supaya Mbah lebih nyaman." Akhirnya Mbah Lastri mengalah, meski hatinya tetap rendah hati dan merasa belum pantas menerima semua itu. Malam itu, setelah semua pekerja pulang, Mbah Lastri duduk di beranda rumah baru. Lampu-lampu terang menerangi halaman, berbeda sekali dengan rumah bambunya yang hanya ditemani lampu minyak redup. Ia mengusap kursi kayu baru yang masih mengilap, lalu menghela napas panjang. "Gusti, kulo niki sinten, ngantos panjenengan maringi berkah kados mekaten," gumamnya lirih, berdoa dengan mata basah. Arga yang duduk di sampingnya mendengar doa itu. Ia menggenggam tangan neneknya lagi. Kali ini lebih erat. "Mbah, semua ini belum seberapa. Kalau Arga bisa, Arga akan kasih seluruh dunia untuk Mbah. Tapi Arga tahu, hadiah terbesar yang Mbah butuhkan hanyalah kebersamaan kita." Mbah Lastri tersenyum dalam tangis. "Iyo, ga. Kebersamaan iki sing paling larang regane. Opo gunane omah gede yen atine sepi? Opo gunane banda akeh yen ora ono sing sayang?" Mereka berdua larut dalam percakapan penuh makna, ditemani suara jangkrik di kejauhan. Hari berganti, kabar tentang rumah baru Mbah Lastri segera menyebar ke seluruh desa. Banyak tetangga yang datang berkunjung, sebagian hanya ingin melihat, sebagian lain mengucapkan selamat. Ada yang iri, ada yang kagum, tapi lebih banyak yang ikut bahagia. "Wah, Mbah Lastri saiki wis enduwe omah anyar. Mugi tansah sehat nggih, Mbah," ucap Bu Samin sambil tersenyum. Namun Mbah Lastri selalu menjawab dengan rendah hati. "Iki kabeh dudu amarga aku, nanging amarga anak sing tarawat wes yeso balek, nggawa berkah. Iki kabeh berkah Gusti Allah." Di malam yang sepi, setelah semua tamu pulang, Mbah Lastri duduk lagi di kursi beranda rumah lamanya. Ia menatap rumah baru yang berdiri megah di sampingnya, lalu mengusap air mata haru.
Dalam hati ia berbisik, ternyata benar, ga. Kebaikan sekecil apapun ora bakal ilang. Embah mung nyirami wiji kecil waktu kui, lan saiki kowe wes dadi wit gede sing maringi teduh kanggo akeh wong. Hatinya penuh rasa syukur. Ia merasa semua pengorbanan, semua kesendirian, semua doa yang tak pernah putus akhirnya terjawab dengan indah. Sore itu langit desa tampak teduh, awan putih berarak pelan, dan angin membawa bau wangi tanah basah setelah gerimis kecil. Di halaman rumah barunya yang masih terasa asing, Mbah Lastri duduk bersama Arga. Mereka tidak banyak bicara, hanya menikmati teh hangat yang mengepul di cangkir tanah liat. Sesekali suara ayam berkokok terlambat terdengar dari kejauhan, bersahutan dengan lolongan anjing tetangga. Suasana begitu damai, seakan desa memang dirancang untuk menenangkan hati siapa saja yang lelah. Arga menatap wajah Mbah Lastri yang tampak tenang dalam usia senjanya. Garis keriput itu bercerita tentang ribuan hari penuh perjuangan, ribuan doa yang tak pernah henti, dan ribuan luka yang disimpan sendiri. Namun sore itu, ada sesuatu yang ingin Arga bicarakan. Sesuatu yang ia simpan di hatinya bertahun-tahun, menunggu saat tepat untuk keluar. Mbah, Arga membuka suara pelan. Boleh Arga tanya sesuatu? Tentang masa lalu. Mbah Lastri terdiam sejenak. Jemarinya yang berkeriput mengetuk perlahan bibir cangkir. Ia tahu cepat atau lambat pertanyaan itu akan muncul. Ga, opo sing pengin kowe ngerti? Arga menarik napas panjang, menunduk sebentar sebelum berani menatap wajah neneknya. Tentang orang tua kandung Arga. Tentang kenapa mereka meninggalkan Arga. Mbah selalu bilang Arga anak yatim. Tapi, apa benar mereka pergi begitu saja? Atau ada cerita lain? Pertanyaan itu mengguncang hati Mbah Lastri. Matanya berkaca-kaca, namun ia tersenyum lirih, mencoba menenangkan Arga. Ga, ana perkara sing luwih abot tinimbang sing ieso diceritaka ke karo kata-kata. Wektu kui, wong tuamu, ora ninggal kowe mergo ora sayang. Ning mergo keadaan sing angel banget. Arga terdiam, dadanya sesak. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbah? Mbah Lastri menatap jauh ke arah sawah, matanya seperti menembus masa lalu. Ibumu, Sari, iku cah ayu sing sabar. Bapakmu, Wira, wong sregep, kerja kuli bangunan. Waktu kowe lahir, keluarga iki bahagia meski miskin. Ning waktu umurmu durung genap 3 tahun, bapakmu kecelakaan kerja. Ambruk saka bangunan. Ora langsung mati, ning sakniki awake ringkih. Ora ieso kerja maneh. Arga menahan napas, hatinya bergetar mendengar potongan kisah itu. Ibumu berjuang, kerja apa wae. Jualan gorengan, bersih-bersih rumah wong, nganti kadang enjas sawah wong lia. Ning penghasilan kui ora cukup kanggo ngobati bapakmu. Hutang numpuk. Wong-wong akeh sing nyalahke, nganti ana sing nganggep bapakmu beban. Mbah Lastri berhenti sebentar, suaranya tercekat. Air mata mulai jatuh di pipinya. Waktu kowe umur 4, bapakmu meninggal. Ibuku, ibumu, ora kuat nahan tekanan hutang, hinaan, lan rasa putus asa. Waktu kui dheweke titipke kowe karo mbah, karo janji bakal bali yen wis kuat. Ning nganti saiki, dheweke ora pernah bali. Arga menunduk, matanya panas menahan tangis. Selama ini ia tumbuh dengan keyakinan bahwa ia benar-benar ditinggalkan, tanpa alasan. Ternyata kebenaran jauh lebih rumit. Jadi, ibu masih hidup, Mbah. Mbah Lastri mengangguk pelan. Mbah krungu kabar, ibumu pindah kerja keluar kota. Ning ora ono kabar maneh. Mbah uga ora ngerti endi alamat persis. Waktu kui mbah mikir, lui becik kowe gede tanpa nunggu janji sing ora pasti. Ning saben malam, Mbah ndongakno supaya ibumu ieso slamet lan sehat. Arga menggenggam tangan neneknya, erat sekali. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mbah, kenapa tidak pernah cerita? Kenapa harus disimpan sendiri? Mbah Lastri tersenyum getir. Kowe wis cukup ngalami susah, Ga. Mbah ora pengin ati kowe kebeban karo masa lalu wong tuamu. Mending Mbah dadi tembok sing nahan kabeh, biar kowe ieso tumbuh tanpa kebencian.
Hening panjang menyelimuti mereka. Suara jangkrik mulai terdengar, menambah syahdu sore itu. Arga menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu menatap neneknya lagi. Embah. Arga ora dendam. Justru Arga pengin maafin. Kalau ibu masih hidup, Arga ingin ketemu. Bukan untuk menuntut, tapi untuk bilang. Arga baik-baik saja. Arga sudah sukses, sudah bahagia, dan semua itu berkat doa serta pengorbanan Embah. Embah Lastri meneteskan air mata bahagia. Ia tahu bahwa cucu angkatnya itu benar-benar tumbuh menjadi manusia berhati besar. Malam harinya, Arga berjalan sendirian di sekitar sawah. Angin dingin menusuk kulit, tapi pikirannya justru hangat. Ia teringat masa-masa kecil, tidur di dipan bambu, makan dengan lauk tempe goreng dan sambal terasi, dan suara lembut Embah Lastri menina bobokan. Semua itu membuatnya sadar, ia tidak kekurangan kasih sayang. Justru ia berlimpah. Langkahnya terhenti di pematang sawah. Ia menatap langit yang bertabur bintang, lalu berbisik lirih. Ibu, kalau ibu masih hidup di luar sana, Arga sudah memaafkan. Jangan merasa bersalah lagi. Semoga suatu saat kita bisa bertemu, tapi kalaupun tidak, Arga tetap mendoakan ibu. Air matanya jatuh, bercampur dengan embun malam. Keesokan harinya, Arga kembali duduk bersama Embah Lastri. Kali ini suasana lebih ringan, meski mata keduanya masih sembab. Embah, ujar Arga pelan. Mulai sekarang, kita tidak usah menunggu masa lalu lagi. Kita jalani saja hari ini dengan bahagia. Kalau memang takdir mempertemukan Arga dengan ibu, biarlah itu jadi hadiah tambahan. Tapi kalaupun tidak, Arga sudah ikhlas. Embah Lastri mengangguk sambil tersenyum. Iyo, ga. Sing penting ati wis legowo. Yen kowe wis yeso maafin, artine ati kowe luwih tenang. Kui tanda sukses sing sejati. Arga tersenyum. Iya, Embah. Sukses bukan soal mobil mewah atau rumah besar. Tapi soal bisa memaafkan masa lalu dan tetap berjalan dengan hati yang ringan. Hari itu ditutup dengan kedamaian. Mereka berdua duduk di teras, memandang matahari terbenam perlahan di balik bukit. Langit berwarna oranye keemasan, menegaskan betapa indahnya akhir sebuah hari, sama seperti indahnya akhir dari beban masa lalu yang akhirnya termaafkan. Embah Lastri merapatkan selendangnya, lalu bergumam lirih, ora ono sing luwih marem ketimbang legowo. Yen ati wis legowo, kabeh dadi luwih gampang. Arga tersenyum, menatap neneknya dengan rasa bangga dan cinta yang tak terhingga. Ia merasa lebih ringan, lebih bebas, seakan rantai masa lalu yang membelenggunya telah terlepas. Pagi itu, desa diselimuti kabut tipis. Embun masih menempel di ujung daun padi, berkilauan diterpa sinar matahari yang mulai naik perlahan dari balik bukit. Udara terasa segar, burung-burung kecil berkicau riang, dan suara gemericik air dari irigasi menambah syahdu suasana. Di rumah barunya, Embah Lastri duduk di kursi rotan di teras, mengenakan selendang batik kesayangannya. Wajahnya tampak damai, meski usia terus menua. Arga duduk di sampingnya, mengenakan pakaian sederhana meski di halaman depan masih terparkir mobil mewahnya. Ia tampak menikmati secangkir kopi sambil menatap sawah yang membentang hijau. Hari itu terasa istimewa. Bukan karena ada tamu, bukan karena ada pesta, tetapi karena hati mereka berdua telah benar-benar menemukan ketenangan setelah perjalanan panjang, penuh luka, rindu, dan penantian. Embah, Arga membuka percakapan sambil tersenyum. Arga pikir, hidup ini memang seperti sawah di depan kita. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Kadang panen berlimpah, kadang gagal total. Tapi tetap saja, petani tidak pernah berhenti menanam. Embah Lastri menoleh, matanya berbinar meski redup dimakan usia. Iyo, ga. Kabeh wong urip iku kudu sabar, kudu tekun. Yen mung ngeluh, sawah ora bakal dadi padi. Yen mung nyalahke nasib, ati ora bakal entuk tentrem. Arga mengangguk. Iya, Embah. Dan Arga sadar, semua yang Arga punya sekarang bukan sekadar hasil kerja keras, tapi juga berkat doa Embah yang tak pernah putus. Arga pengin semua orang tahu,
Kalau doa seorang nenek di desa bisa mengangkat cucunya yang yatim piatu jadi orang berhasil. Mbah Lastri terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan kata-kata itu keluar dari mulut Arga. Ia hanya merasa dirinya tak melakukan apa-apa selain memberi makan, merawat, dan mendoakan. Namun ternyata, justru itulah yang menjadi dasar kuat yang membuat Arga bertahan. Hari itu, Arga meminta izin kepada Mbah Lastri untuk mengumpulkan warga desa di balai desa sore nanti. Awalnya Mbah Lastri bingung, "Kowe arep opo, ga?" Arga tersenyum misterius. "Nanti Mbah lihat sendiri." Menjelang sore, suara kentongan dipukul bertalu-talu. Warga berdatangan, sebagian penasaran, sebagian senang karena mengira akan ada acara syukuran. Anak-anak berlarian di halaman balai desa, orang-orang tua duduk bersila sambil berbincang, sementara ibu-ibu sibuk menyuguhkan teh dan pisang goreng. Tak lama kemudian, Arga berdiri di depan mereka. Penampilannya sederhana, hanya memakai kemeja putih dan celana hitam, tanpa jas mahal, tanpa simbol kekayaan. Ia ingin hari itu semua orang melihat dirinya bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai anak desa yang kembali pulang. "Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu, semua warga yang saya cintai." Arga membuka dengan suara lantang. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju padanya. "Hari ini saya ingin berbagi cerita. 15 tahun yang lalu, saya meninggalkan desa ini. Saat itu, saya hanyalah anak kecil yatim piatu yang diasuh oleh seorang nenek sederhana, Mbah Lastri. Beliau memberi saya makan, memberi saya cinta, dan yang paling penting, beliau memberi saya doa." Arga berhenti sebentar, menatap ke arah Mbah Lastri yang duduk di deretan depan. Wajah nenek itu sudah penuh air mata haru. "Banyak orang yang mungkin dulu mengira saya tidak akan menjadi apa-apa. Tapi berkat doa dan kerja keras, saya bisa menjadi orang yang kalian lihat hari ini. Saya bukan ingin menyombongkan diri, tapi saya ingin desa ini tahu bahwa tak ada yang mustahil. Anak yatim bisa sukses. Orang miskin bisa bangkit. Dan semua itu dimulai dari keyakinan dan doa." Suasana semakin hening. Beberapa warga ikut meneteskan air mata. Arga melanjutkan, "Saya kembali ke desa bukan hanya untuk menemui Mbah Lastri, tapi juga untuk memberi sesuatu bagi desa ini. Karena saya tahu, desa inilah yang membesarkan saya. Orang-orang desa inilah yang dulu menyaksikan masa kecil saya. Dan hari ini, saya ingin desa ini ikut merasakan berkahnya." Arga kemudian mengumumkan bahwa ia akan membangun sekolah gratis untuk anak-anak desa, agar mereka tidak lagi harus berhenti sekolah karena biaya. Ia juga berjanji akan memperbaiki jalan desa, membantu puskesmas, dan memberikan modal usaha kecil bagi para ibu rumah tangga. Warga terkejut, lalu bersorak gembira. Anak-anak bertepuk tangan, orang-orang dewasa menatap Arga dengan rasa bangga. Tak ada lagi pandangan meremehkan, tak ada lagi cemooh seperti yang pernah diterima Mbah Lastri di masa lalu. Namun yang paling mengharukan adalah saat Arga berjalan ke arah Mbah Lastri, lalu berlutut di hadapannya. "Mbah, semua ini Arga persembahkan untuk Mbah. Kalau Arga punya rumah baru, itu karena Mbah yang dulu rela berlapar demi memberi Arga makan. Kalau Arga bisa sekolah, itu karena Mbah yang menjahit baju butut agar Arga tidak malu. Kalau Arga bisa sukses, itu karena doa Mbah yang tidak pernah berhenti. Jadi, semua ini bukan milik Arga, tapi milik Mbah." Tangis pecah. Mbah Lastri menangis terseduh-seduh, memeluk kepala Arga erat-erat. Warga yang melihat pun ikut hanyut dalam suasana haru. Beberapa ibu-ibu menutup wajah dengan kerudungnya. Bapak-bapak mengangguk-angguk sambil mengusap mata. Malam itu, setelah acara selesai, desa terasa berbeda. Jalanan yang biasanya sepi kini dipenuhi percakapan hangat tentang masa depan. Anak-anak berlarian dengan senyum lebar, membayangkan mereka bisa sekolah tanpa takut putus di tengah jalan. Di rumah, Mbah Lastri duduk kembali di kursi rotan kesayangannya. Ia menatap Arga yang sibuk membereskan sisa makanan dari warga. Senyumnya tak pernah lepas. "Ga," katanya lirih. Arga menoleh. "Ya, Mbah. Saiki Mbah ieso mati tenang. Endeleng kowe ieso dadi wong, ieso ngrasake urip sing luwih apik, lan ieso nggawa manfaat kanggo wong akeh."
Kui wes cukup. Ora ono sing luwih marem ketimbang kui. Arga terdiam, dadanya sesak. Ia menghampiri neneknya, menggenggam tangan yang keriput itu erat sekali. Mbah jangan bicara soal mati. Arga masih butuh Mbah. Arga pengen Mbah tetap di samping Arga, supaya Arga tidak lupa siapa dirinya. Mbah Lastri tersenyum. Urip lan mati urusan Gusti Allah, ga. Ning Mbah wis lega, wis ayem. Yen awak iki ora ana maneh, kowe kudu tetep eling. Sukses sejati kui dudu mobil mewah, dudu omah gede, ning ati sing ieson nrimo lan ikhlas. Malam itu, setelah doa bersama, Mbah Lastri tertidur dengan tenang di kamarnya. Wajahnya damai, seakan semua beban sudah hilang. Arga duduk lama di sampingnya, menggenggam tangannya hingga ia ikut terlelap. Dan esok paginya, kabar mengejutkan datang. Mbah Lastri berpulang dalam tidurnya, dengan wajah tersenyum, seolah ia benar-benar telah menemukan ketenangan sejati. Arga menangis, tapi bukan tangis putus asa, melainkan tangis syukur, karena ia tahu Mbah Lastri pergi dengan bahagia, setelah menyaksikan cucu angkatnya kembali pulang, sukses, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Pemakaman Mbah Lastri menjadi peristiwa besar di desa. Warga berdatangan, bukan hanya untuk mengantarkan jasadnya, tapi juga untuk menghormati perjuangan seorang nenek sederhana yang telah membesarkan seorang anak yatim menjadi orang berhasil. Di pusara Mbah Lastri, Arga berdiri dengan mata sembab. Mbah, terima kasih. Arga janji akan terus menjaga amanah ini. Arga akan terus berbuat baik, agar doa-doa Mbah tidak sia-sia. Angin berhembus lembut, seakan membawa doa itu ke langit. Kisah ini ditutup dengan pelajaran penting. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian materi, tapi tentang hati yang ikhlas, doa yang tulus, dan keberanian untuk berbagi. Mbah Lastri mengajarkan bahwa cinta dan doa seorang nenek mampu mengubah jalan hidup seorang anak yatim. Dan Arga membuktikan bahwa masa lalu yang pahit bisa menjadi pijakan menuju masa depan yang indah. Akhir ini memang penuh air mata, tapi bukan tangisan duka, melainkan tangisan syukur. Karena cinta yang tulus tidak pernah benar-benar mati, ia akan terus hidup di hati orang-orang yang menerimanya.